Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan dalam video ini kami ingin menjelaskan tentang kasus pergaulan bebas beserta contoh-contohnya. Adapun anggota kelompok kami yaitu Hai, nama saya Gita Budi Maharani. Dalam video ini saya akan menjelaskan tema tentang narkoba. Halo, nama saya Dava Adrian Krisbiantoro. Saya akan menjelaskan tema mengenai tawuran. Halo, perkenalkan nama saya Indira Rahma Prahasti. Di sini saya akan menjelaskan topik dengan tema miras. Hai, perkenalkan nama saya ini Trismawati. Di sini saya akan membawakan tema mengenai balap liar. Halo, perkenalkan nama saya Syifa Azam Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan topik dengan tema pernikahan dini. Halo, perkenalkan nama saya Siti Aga Rahmatmaina. Di sini saya akan membawakan tema tentang seks bebas. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Narkoba dapat mengubah fisik dan mental seseorang. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi kecanduan narkoba. Yang pertama adalah rasa ingin mencoba, yang kedua ingin tampil beda, dan yang ketiga adalah kurangnya rasa percaya diri atau dari pengaruh lain seperti pergaulan yang salah. Ada beberapa hal yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, menghindari rasa penasaran. Yang kedua adalah mengetahui dampak buruk dari pemakaian narkoba. Yang ketiga, mempelajari pendidikan agama sejak dini. Dan yang terakhir adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kasus penyalahgunaan narkoba adalah seorang anak berusia 15 tahun berinisial RD ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Purwakarta. RD menjadi bandar dan menjual obat-obatan tersebut secara online atau secara langsung kepada para pembelinya. Atas kasus ini, polisi berhasil menyita 1.865 obat yang dikategorikan sebagai narkoba, dan atas perbuatan ini juga RD diancam penjara paling lama 10 tahun. Tawuran merupakan suatu kejahatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran biasanya terjadi dikarenakan seseorang mempunyai kontrol diri yang lemah, krisis identitas, rivalitas, pengaruh media, tempat tinggal, dan lingkungan. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tawuran yaitu perbanyak silaturahmi, mediasi, memperluas pengetahuan dalam konteks agama, hukum, dan sosial, dan menumbuhkan karakter yang kuat. Contoh kasus yang saya ambil yaitu polisi tangkap 8 remaja tawuran di Jakarta Selatan di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru. Minuman keras atau miras adalah segala minuman yang mengandung etanol sebagai zat yang dapat menyebabkan mabuk. Stres, depresi, serta adanya dorongan dari orang lain dapat memicu seseorang untuk mengonsumsi minuman keras. Upaya pencegahan kecanduan miras melibatkan dukungan dari orang terdekat agar terhindar dari lingkungan yang toksik, menerapkan pola hidup sehat, serta konseling untuk mengatasi akar masalah yang mungkin mendorong seseorang mengonsumsi minuman keras. Kasus tewasnya 3 remaja akibat pesta miras oplosan di Makassar mencerminkan bahaya dari minuman keras. Hal tersebut bermula dari 8 remaja yang menggelar pesta miras oplosan dengan menggunakan bahan campuran pembersih tangan. Akibatnya, 2 remaja meninggal tak lama setelah tiba di rumah, sementara 1 lainnya meninggal saat menjalani perawatan di rumah sakit. Balap liar merupakan salah satu bentuk balapan yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berwenang. Biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kendaraan bermotor atau mobil atau dimodifikasi dan dilakukan pada waktu dini hari atau pada saat kondisi jalanan telah sepi. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu kasus balap liar yang dilakukan oleh remaja 14 tahun di Surabaya yang berakibat tewas. Pada mulanya, korban yang bernama Faizul bersama rekannya sedang melakukan balap liar yang bertitik nilai di Jalan Diponegoro, Surabaya pada tanggal 8 Oktober pukul 2 dini hari. Namun naasnya, Faizul tidak dapat mengendarai motornya dengan baik sehingga ia oleng dan tersungkur di jalanan. Dan setelah dicek lagi, ternyata kondisi Faizul sudah tidak bernyawa akibat benturan keras di kepalanya. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kasus balap liar yaitu dengan cara memberikan peraturan dan penegasan terhadap penindakan hukum yang disertai dengan edukasi dan sosialisasi serta tindakan preventif dan melakukan pemasangan barikade pada tempat dan waktu yang rawan terjadinya kasus balap liar. Pernikahan dini adalah akad yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan baru. Pernikahan dini mempunyai banyak faktor, diantaranya adalah faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor adat istiadat. Contoh yang saya ambil dari kasus ini adalah terjadinya pernikahan dini dengan data 211 pemohon dispensasi pernikahan anak di Jakarta.
Dari data tersebut, 70 diantaranya masih menduduki bangku sekolah dasar, 104 diantaranya masih menduduki bangku sekolah menengah, dan 68 diantaranya masih menduduki bangku sekolah menengah ke atas. Muhammad Ali selaku PLTA, Kepala D3 Kabupaten Jepara pada Senin 24 Juli 2023 mengatakan bahwa dari 211 data dapat dinyatakan bahwa 108 diantaranya adalah anak perempuan dan 26 diantaranya adalah anak laki-laki. Dengan pencegahan yang dapat dilakukan sebelum terjadi pernikahan ini adalah dengan adanya pendidikan formal yang memadai dan dibarengi dengan peran orang tua untuk membimbing pergaulan anak dari bahaya pergaulan bebas baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, serta menggerakkan sosialisasi pendidikan seks dan peranan pemerintah dalam mengatur undang-undang perlindungan. Seks bebas yang bisa kita kenal di Indonesia yaitu adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, bisa terjadi di antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Penyebab terjadinya seks bebas bisa terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh pertemanan, dan efek konten pornografi. Cara mencegah terjadi seks bebas bisa dengan selektif memilih teman, ingat akan orang tua, perbanyak kegiatan positif, berpendirian yang kokoh, serta mendekatkan diri dengan agama. Contoh kasus yang saya ambil yaitu kasus dosen UIN Lampung yang dipergoki warga sedang hamil bersama mahasiswinya. 2 Juli SY selaku dosen dan Eko mahasiswinya dipergoki warga dan polisi di kediaman dosen di Bandar Lampung Senin 9 Oktober 2023. Dalam kasus ini, FO selaku mahasiswinya sudah mengetahui bahwa SY memiliki istri dan anak, dan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 6 kali di kediaman SY di Bandar Lampung.